Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa imamil muttaqin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Alhamdulillah, segala puji kembali dan selalu terhatur kehadirat Allah yang masih memanjangkan umur dan melimpahkan kesehatan, keafiatan pada kita seberataan, sehingga diperjumpakan lagi di majelis ilmu yang kita selalu berharap mudah-mudahan membawa kita berataan pada kebaikan-kebaikan dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Melanjutkan kitab Uqudul Lujain. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna ahabba salatil mar'ati ilallah fi ashaddi makanin fi baitiha dhulmatan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya salat perempuan yang paling disukai oleh Allah adalah salat yang berada di tempat paling gelap dalam rumahnya. Sesungguhnya salat bebinian yang paling dikatujui Allah Ta'ala adalah salat bebinian di tempat paling gelap dalam rumahnya. Kenapa demikian? Sebagaimana disampaikan pertemuan sebelumnya, semakin bebinian itu menutup diri dari pandangan lakian banyak dan semakin tertutup kada kelihatan lalu, lebih-lebih dalam ibadah solat, maka itu semakin baik gesan binian tadi. Sampai-sampai jar Nabi di sini, sembahyang binian yang paling dikatujui Allah Ta'ala di tempat paling kadap yang ada di dalam rumahnya. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innal mar'ata takhruju min baitiha wa ma biha ba'sun. Al-waw lil hal ay wal hal laysa biha dararun. Fayastashrifuha syaitan ay yarfa'u basarahu ilaiha liyughwiha. Fayaqulu ay asyaitan la tamurrina bi ahadin illa a'jabtihi. Wa innal mar'ata la talbasu thiyabaha fayaqulu ahluha aina turidin taqul fataqulu ay al mar'atu a'udu maridan au asyhadu janazatan au usalliya fi masjidin wa ma 'abadatil mar'atu rabbaha mithla an ta'budahu fi baitiha ay ma'al iqamatiha. Riwayat lain Rasulullah bersabda, kita terjemahkan yang di dalam kurungnya dulu, yang huruf besarnya. Innal mar'ata takhruju min baitiha wa ma biha ba'sun. Sesungguhnya terkadang perempuan keluar dari rumahnya padahal kadada keadaan darurat. Fayastashrifuha syaitan. Kemudian ketika wanita tadi keluar dari rumah tanpa keadaan darurat, syaitan pun akan memperhatikannya. Kemudian setan berkata, fayaqul,
la tamurrina bi ahadin illa a'jabtihi. Ujar setan pada perempuan yang keluar rumah tanpa keadaan darurat tadi, tidaklah engkau wahai perempuan berjalan melalui seorang laki-laki pun kecuali engkau akan memukau lalakian tersebut. Artinya engkau akan memancing fitnah pada lakian tersebut. Wa innal mar'ata la talbasu thiyabaha fayaqulu ahluha aina turidina fataqulu a'udu maridan aw ashhadu janazatan wa usalli fi masjidin. Dan sesungguhnya perempuan terkadang memakai pakaian-pakaiannya, memakai baju-bajunya, bersiap-siap memakai baju kayak itu. Fayaqulu ahluha, kemudian keluarganya berkata pada si wanita, aina turidin, kemana engkau hendak tulak? Fataqul, wanita ini menjawab, a'udu maridon, ulun hendak menjenguk orang sakit. Au ashhadu janazatan, atau inya beralasan ulun hendak melayat jenazah. Au usolli fi masjidin, atau alasan ulun hendak tulak ke masjid. Wa ma abadatil mar'atu rabbaha mitla an ta'budahu fi baitiha. Lalu jar Nabi, tidaklah seorang perempuan bisa menyembah Allah Ta'ala sebaik inya beribadah di rumahnya sendiri. Tidaklah bebinian bisa beribadah kepada Allah Ta'ala sebaik dengan inya beribadah di dalam rumahnya seorang atau rumahnya sendiri, kata Nabi. Nah, hadis ini memberitahukan kepada kita berataan, bebinian kalau kaluyuran keluar rumah tanpa hajat, bukan dalam keadaan darurat kayak itu. Nah, kayak apa keadaan darurat? Contohnya rumah banjir, mau keluar, atau kebakaran, maulah berhinip di dalam, itu darurat. Keluar bebinian tadi kaluyuran, keluar pada rumah, setan-setan pun menanti keluarnya bebinian semacam itu. Lalu apa yang terjadi? Ujar setan, la tamurrina bi ahadin illa a'jabtihi. Tidaklah ikam ini akan melalui lalakian, tidaklah ikam kena wahai bebinian melewati lalakian yang ikam lewati di jalan, mengecualikan lalakian akan terpukau dengan pian, tergoda dengan pian, syahwat lawan pian. Artinya ketika biniannya sudah keluar rumah, ada lalakian pinggir jalan, setan bermain di situ. Apa permainan setan? Kayak apa caranya mata lalakian itu memandang pada binian ini cantik dan bersyahwat pada binian tadi. Padahal bisa jadi sebenarnya kada sebuas itu binian tadi, tapi karena ini kesempatan setan supaya memunculkan syahwat pada lakian, dan kebetulan biniannya mau keluar rumah, di situ terjadi fitnah setan, muncul syahwat, dan di situ menjadi celah besar kejahatan, pemerkosaan dan sebagainya. Apalagi kalau di jalan kosong, di hutan, binian sorangan, gadis sahulang, berjalan lenggak-lenggok sorangan, ada lelakian yang buntat tadi dulu, dikiau lakiannya, ding kemana, menyahut lemah lembut dah pulang, ulun ke pasar, berjual gitu. Jangan heran kejahatan terjadi, pemerkosaan dan sebagainya. Setelah tuntung diperkosanya, lakian tuh panik pulang. Kalau pindah apa kabar nyalan orang kampung, dibisik setan pulang, bunuh di setan. Bunuhnya, mutilasinya, timbainya ke sungai dan sebagainya. Akhirnya dua kejahatan gana tegawi, perzinahan dan pembunuhan. Na'udzubillah min dzalik. Siapa salah? Bebinian yang berhias keluar rumah dan menjuali, artinya memancing kepada lakian lain agar syahwat kepadanya. Padahal bisa jadi binian tadi kada muas,
Tapi karena setan yang bermain lalu kelihatan bungas. Pernah lapian mendengar istilah rumput tetangga nampak lebih baik dari rumput pribadi? Pernah lapian mendengar istilah itu? Pian yang sudah punya istri akan paham itu. Pian nih bisi bini 2-3 tahun bahkan 10 tahun dah lawan bini ini berpasangan sebagai suami istri. Tapi terkadang ketika melihat bini kawan, temuas bini kawanku Nah ini istilah rumput tetangga terkadang lebih indah dibanding rumput sorang. Nah ini permainan setan. Pian jangan terjebak. Jangan sampai terjebak. Dan itu penyakit lakian. Dan inya kada paham bahwa ini bagian dari strategi setan. Melihat bini sorang yang sudah puluhan tahun berkawan berumah tangga, biasanya sekali melihat bini kawan, kenapa pindah bungas ya kawan? Untungnya dapat bini. Malah bernafsu lawan orang lain, bahkan bernafsu lawan bini orang. Ini setan bermain. Tapi ketika nang laki dari binian yang kita anggap bungas tadi ditakuni, kayak apa bini kam tuh bungasnya? Bungas bini kam dia bilang. Nah itu permainan setan ke situ. Ampun orang yang jelas haram bagi kita dipercantik, dipandang, dan ini gawian setan yang mempercantiknya di mata kita. Tapi ampun seorang yang jelas halal, nang kalau pian pakai 5 kali sehari gin kada berdosa bahkan berpahala. Paham lah pian 5 kali sehari maksudnya. Tapi ketika dipandang kadang muncul rasa kenapa ya? Rasanya baru pas pacaran bungas. Kenapa pas pacaran juga dilihat bungas? Karena setan bermain, masih haram waktu itu. Nah ini sebagai suami yang sudah berumah tangga, pian harus paham jebakan-jebakan setan semacam ini. Jangan mau terjebak, apalagi kalau ternyata bini kawan ini sama miangnya. Bini kawan ini miang, sudah melihat kita pindah ketujuh mi'itihi, nangaran bini kawan ini miang juga, setan pun bermain. Inya merasa bosan dengan suaminya seorang. Akhirnya minta nomor kisah-kisah, amun pembila-bila pipa di dapur kota pacu baik iakanlah. Becet dan sebagainya, setan masuk lalu selingkuh dengan bini orang. Nang biniannya selingkuh lawan laki orang. Nauzubillah min. Itu tipu daya, tipu muslihat setan. Apa dalilnya? Salah satunya ini, ujar setan. La tamurrina bi ahadin illa a'jabtihi. Tidaklah ikam wahai binian berjalan melalui lalakian kecuali akan menggoda lakian. Aku yang bermain maksud setan. Na'udzubillah min. Banyak hati-hati benar. Dan babinian yang sudah punya suami, dengarkan nih. Jangan pian kebiasaan mempercantik diri tujuan agar dilihat orang banyak. Kecantikan pian itu hak suami pian. Ini di rumah kada bedandan, liur basi kada dikarik, sekali tulak pengantin 2 jam bedandan. Nang menikmati orang lain. Nang menikmati kecantikan, keelokan, keindahannya orang lain. Laki seorang di rumah maka dihadapi. Kadanglah binian itu yang sudah punya suami nih, bepandir lawan lakian lain lembut mana inggi. Nah kada tahu ulun. Sekali lawan laki seorang kayak bakal lahi. Tahu? Bapak gerang. Nah. Hati-hati kita jangan sampai dijebak oleh setan. Setan tuh kada ketujuh hubungan halal. Ingatkan itu. Setan kayak pacarannya kalau kawan 2 laki bini itu bakal lahir terus. Kayak pacarannya terjadi perceraian. Karena kalau sudah terjadi perceraian, dampak negatifnya banyak ya nak. Nang anak kada tagaduh. Nang anak kada dapat belas kasihan. Kada dapat kasih sayang kuitan, berpisah kuitannya. Ketika kakak kan kurang kasih sayang, akhirnya apa? Mencari perhatian di luar rumah. Dapat perhatian oleh kekawanannya yang rusak, kekawanan yang rusak yang peduli, mengapresiasi pencapaian-pencapaiannya. Akhirnya terkawan dengan orang rusak,
tak bawa akhlak rusak kakawanannya, rusak kakanan tadi. Tumbuh dewasa ganal kakanak nang rusak masa lalunya, jadi penjahat, jadi orang kada bujur, semakin muncul kejahatan-kejahatan yang lain, kemungkinan besar kejahatan semakin banyak. Ampik setan. Asa muasa perceraian. Tapi memang kalau perceraian adalah jalan satu-satunya untuk memperbaiki, jalani itu. Cuma usahakan kalau sudah bisa anak, jangan sampai kita memberi kesan kita bercerai bakalahian, becakut. Artinya tetap aja jalin sebagai kuitan. Artinya sampaikan ke anak bahwa abah ini habis jodoh aja lawan Umma Ikam. Tapi baik-baik aja. Silakan pian elangi Umma Ikam, baik-baik lawan Umma Ikam, waya-waya kena datangi abah juga gitu. Kalau memang perceraian solusi terakhir daripada dipertahankan tambah berusak. Wa ma abadatil mar'atu rabbaha mitla an ta'budahu fi baitiha. Di ujung hadis tadi mengatakan, tidaklah seorang perempuan bisa beribadah kepada Allah Ta'ala dengan ibadah yang lebih baik di dalam rumahnya sendiri. Artinya ibadah-ibadah bini yang di luar rumah itu baik, tapi ada yang jauh lebih baik, yaitu beribadah di dalam rumahnya seorang. Jangan kelihatan orang. Wa an Abi Muhammadin Asy-Syaibani annahu ra'a Abdullah ibni Syayyab wa huwa sahabi yukhrijun nisaa minal masjid yauma jum'ati wa yaqul ukhrujna ila buyutikun ay ukhrujna minal masjid wadhhabna ila buyutikun fadzalika khairun lakun rawahu ay hadzal hadits Sulaiman Al-Lakhmi At-Tabrani fil Kabir. Diriwayatkan dari Abu Muhammad Asy-Syaibani bahwasanya beliau suatu hari melihat Abdullah bin Syayyab, seorang sahabat Nabi, yang mana Sayyidina Abdullah bin Syayyab beliau mengeluarkan atau mengajak perempuan-perempuan keluar dari masjid di hari Jumat. Jadi terjadi kejadian di zaman Abdullah bin Syayyab, babinian hendak umpat berjumat. Empat juga berjumat ke lakian nih. Karena dikiranya fadilat Jumat itu umum, lakian binian dapat fadilat Jumat, yang datang sungsung dapat pahala sekian, ini dan itu. Dikiranya itu fadilat umum lakian binian, padahal itu teruntuk pada lakian. Tulakan binian ini ke masjid di zaman itu. Lalu Sayyidina Abdullah bin Syayyab melihat. Singkat cerita, Abdullah bin Syayyab berkata pada binian tadi, ukhrujna ila buyutikun, wahai ibu-ibu perempuan, keluar dari masjid, bulik ke rumah pian masing-masing aja. Fadzalika khairun lakun, itu pahalanya lebih gana bagi buhan pian. Pian beribadah di rumah lebih gana. Jangan umpat berjumat di masjid. Tapi seandainya dalam fikih, binian umpat berjumat di masjid sah. Cuma malah lain. Adalah pernah kejadian di masjid buat binian berjumat. Tak lalu sawat kejadian. Keluar jar Abdullah bin Syayyab, ibadahnya pian di rumah itu lebih baik. Diriwayatkan hadis ini oleh Sulaiman Al-Lakhmi, yaitu Imam Tabrani fil Kabir ay al-Mu'jamul Kabir al-Musannaf fi Asma'i Sahabah. Wa ruya anna imra'atan marrat ala Abi Hurairah radhiyallahu anhu wa rihuha ya'sifu faqala laha aina turidin ya amatal jabbar. Diriwayatkan bahwasanya ada seorang perempuan, seorang wanita marat ala Abi Hurairah, berjalan melewati Sayyidina Abu Hurairah, Abdurrahman bin Sakhar. Ketika perempuan ini melewati Sayyidina Abu Hurairah, warihuha ya'sifu, aroma wangi binian tadi harum, semerbak, yafuh dalam bahasa Arab, keciuman kesana kemari. Artinya memakai wewangian bebinian ini. Faqala laha, Sayyidina Abu Hurairah berkata, aina turidina ya amatal jabbar,
wahai hambanya yang maha perkasa, wahai hamba Allah, gitu nah. Hendak ke mana pian? Ujar Abu Hurairah. Qalat ilal masjid. Ujar binian ini, ulun hendak ke masjid, tapi pakai wawangian yang harum benar. Qala Abu Hurairah berkata pula, awa tatayyabti. Awa tatayyabti. Pian ini memakai wawangian kah? Maka minyak harum kah? Qalat na'am. Ujar binian, inggih, ulun pakai wawangian, harum benar. Qala Abu Hurairah berkata lagi, farji'i fagtasili. Bulik pian ke rumah, jar Abu Hurairah. Setelah bulik, mandi dulu bersih-bersih. Fa inni sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, karena jar Abu Hurairah, ulun mendengar Rasulullah pernah bersabda, la yaqbalullah salatan min imra'atin kharajat ila masjid wa rihuha ya'sifu hatta tarji'a fatagtasila. Ulun mendengar jar Abu Hurairah Nabi bersabda bahwasanya Allah Ta'ala tidak menerima salat dari seorang perempuan yang keluar dari rumah menuju masjid sedangkan bau badannya wangi semerbak, sampai perempuan tadi bulik ke rumah kemudian mandi menghilangkan baunya, hanya diterima salatnya. Jadi memakai wawangian bon babinian kada dianjurkan untuk di luar rumah. Memakai wawangian bagi binian itu dianjurkan gesan apa? Dalam rumah, gesan suami. Bahkan ulama mengatakan kalau suami menyuruh wajib hukumnya. Tapi ongkos nukar parfum nang laki nukarakan. Sedangkan kalau inya memakai wawangian tujuannya dengan memakai wawangian tadi agar suami senang dalam rumah, pahala. Tapi kalau bebinian memakai parfum minyak wangi keluar rumah, niatnya agar memancing lelakian-lelakian, nah ini bisa dosa jatuh. Bahkan tadi la yaqbalullah salatan min imra'atin kharajat ila masjid wa rihuha ya'sif hatta tarji'a wa taghtasil. Allah kada menerima sembahyangnya seorang babinian yang keluar pada rumah menuju masjid tapi pakai wawangian, keciuman kesana kemari parfumnya, sampai inya bulik ke rumah kemudian mandi, hanya ibadah salatnya diterima oleh Allah. Maksud mandi di sini menghilangkan bau di badannya. Hadza wa laysa murad khususul ghusli bal idhabu raihatiha. Maksudnya di sini bukan mandi karena mandinya, tapi tujuan mandi tadi adalah menghilangkan bau wangi dari badannya. Wa qala sallallahu alaihi wasallam al-mukhtali'at wa mutabarrijat hunna munafiqat ay allati yatlubna al-khul'a min azwajihin min ghairi udrin wallati yudhhirna zinata linnas al-ajanib minal munafiqat nifaqan amaliyan. Rawahu Abu Nuaim an Ibni Mas'ud. Rasulullah bersabda di hadits yang lain, al-mukhtali'at, perempuan-perempuan yang menuntut untuk ditalak pada suaminya, perempuan-perempuan yang menuntut khulu atau untuk ditalak dari suaminya. Wa mutabarrijat, dan perempuan-perempuan yang bersolek, berdandan cantik keluar rumah. Hunnal munafiqat, perempuan semacam itu adalah perempuan-perempuan munafik, ujar Nabi. Ai allati yatlubna al-khul'a min azwajihinna min ghairi udhrin wallati yudhhirna zinata linnas al-ajanib. Yang dimaksud dari al-mukhtali'at adalah perempuan-perempuan yang meminta talak khulu kepada suaminya tanpa udzur, dan perempuan-perempuan yang dimaksud mutabarrijat adalah yang menampakkan perhiasannya kepada laki-laki yang bukan mahram. Mereka, ujar Nabi, munafiqat, orang-orang munafik, nifaqan amalian, dari segi perbuatannya. Na'udzubillah min dzalik. Sudah dibahas semalam perempuan yang menuntut minta talak kepada suami. Apabila memang darurat, sudah kita bahas semalam, maka
kada jatuh haram, tapi kada ada udzur, kada ada apa-apa, kada ada masalah rumah tangga, gara-gara mungkin biniannya jatuh cinta lawan lakian lain, padahal seorang sudah istri orang. Nah ini bahaya, munafik, perempuan yang ini kada bujur. Pian pulang kalau tetamu binian yang kayak itu jangan dipelihara, menyakiti kepala pian yang kayak itu. Sudah tahu inya istri pian berpacaran lawan lakian lain, kada apa-apa ulun maafkan aja inya, bahlul pian jadi suami. Insyaallah inya kada mengulangi lagi, ujar ikam. Sekali sudah berkhianat kayak itu, padahal inya tahu keharusan sebagai seorang istri kayak apa, jangan pian nang kayak orang nang kegilaan lawannya, mengemis supaya bebulikan. Itu Allah menampakkan inya kada baik dengan itu. Sudah tahu masih istri seorang berpacaran lelakian. Wa ruya an Aisyah radhiyallahu anha qalat bainama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jalisun fil masjid. Nah, ini kemudian di syarah tuh pembahasan nahu. Wa aslu baina an tudafa li muta'addidin ghairi jumlatin fakafatha ma anil idafati lil mufradi aw anil idafati aslan fasarat li mujarradi rabti wal mufajaati wa id ba'daha li mujarradi ta'kidi mufajaatiha wa Rasulullah mubtada'un wa jalisun khabaruh kada qala Syekhuna Yusuf. Kada perlu diterjemahkan itu nahu nyanyuk pian belajarnya itu. Intinya diriwayatkan dari Siti Aisyah radhiyallahu anha. Siti Aisyah bercerita bainama. Arti bainama ini yang diurai dalam nahwu tadi. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jalisun fil masjid, duduk di masjid. Nah, itu aja. Ringkas diterjemahkan. Kalau dikupas secara nahwu panjang. Wa qala Ahmad ad-Dardir bainama dzarfuz zaman tudaf ila jumal thumma dominat makna syarti falidha kanat labudda la min jawabin wa jawabuha labudda an yakuna maqrunan bi id kama huna aw bi idza al fujaiyataini wa makna baina awqati qauni Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jalisan fil masjid. Ujar Siti Aisyah, ketika mana Rasulullah lagi duduk di masjid, iddakhalat imratun min Muzainatin. Tiba-tiba mufajaah, tiba-tiba masuk seorang perempuan dari qabilah atau dari wilayah Muzainah. Dari qabilah Muzainah. Bitasghir ismu qabilatin min Mudar wa huwa Muzainatu ibni Adin bin Tabikhatin ibni Ilyas ibn Mudar. Perempuan dari suku Muzainah datang kepada Nabi, tarfulu ay tutilu thiyabaha, yang mana perempuan ini memakai baju yang panjang, baju panjang, baju yang indah panjang, fi zinatin, pakai hias-hiasan. Bajunya sudah panjang, berhias-hias, bermanik-manik, memancing perhatian. Fi zinatin laha fil masjid, masuk masjid binian ini. Nabi lagi duduk di masjid. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi pun berucap melihat bebinian yang berdandan berlebihan tadi masuk masjid. Ujar Nabi, ayyuhan nas, wahai manusia, inhau nisaakum an lubsi zinati wa tabakhturi ay tahsinil masyi fil masjid. Wahai manusia, jar Nabi, laranglah wanita-wanita kalian dari memakai perhiasan dan berjalan dengan congkak di dalam masjid. Jadi binian tadi sudah berhias, cantik, berjalan kayak orang sombong hapulang. Kayak apa binian jalan sombong tuh kayak apa? Kalau lakian sombong mengusungkan dada, kalau binian sombong kayak apa? Siapa yang tahu? Banyak cara binian berjalan sombong, aku tuh banyak. Ada dengan aneka macam ekspresi muha, kadang dengan gaya tangan, kadang dengan dilambat-lambati berjalan, kadang dengan lirikan mata yang sinis kepada wanita lain. Ada ciri-ciri kesombongan, tabakhtur. Nah, binian ini masuk masjid sudah berhias berhimat, jalannya sombong pulang, tabakhtur. Lalu Nabi berucap, wahai manusia berataan,
Inhau nisaakum, laranglah wanita-wanita kalian memakai perhiasan dan jalan dengan congkak di dalam masjid. Fa inna bani Israila lam yul'anu hatta albasu nisaahum zinata wa tabakhtaru. Sesungguhnya Bani Israel itu, ujar Nabi, mereka tidak dilaknat sampai mereka memberi pakaian-pakaian kepada wanita mereka dengan hiasan-hiasan, kemudian mereka sombong dengannya. Setelah itu Bani Israel dilaknat gara-gara membiarkan wanita-wanitanya memakai hiasan yang banyak dan congkak sombong dengan apa yang dipakainya. Ay masya mutakabbirin fil masjid. Gara-gara wanita mereka Bani Israel di tempat ibadah memakai pakaian yang wah, hiasan yang banyak dan sombong dalam masjid, sebab itu Bani Israel dilaknat ujar Nabi. Jangan tak ulang lagi di umat kita, umat Nabi Muhammad maksud Nabi. Nah ini teguran keras bagi ibu-ibu sosialita. Pahamlah pian ibu-ibu sosialita. Ada istilah modern itulah ibu-ibu sosialita. Apa ibu-ibu sosialita? Ibu-ibu yang kesana kemari berisi grup sendiri, circle pergaulan, yang mana mereka itu kadang merekrut anggotanya melihat dari kemampuan materinya. Kalau dilihat ibu ini sugih, masuk grup kita, tim kita gitu. Kadang berlima, berenam, bertujuh. Ketika ada orang lain yang kada tapi berduit anak bergabung, ini sinis. Itu lain, kada circle kita. Lalu tulakan kadang beumbayan terus kesana kemari. Tulak ke pengantinan beumbayan, befotoan, berselfian bersama-sama, saling mentek di Instagram, saling mentek di medsos, bikin status, saling kirim hadiah, diupload, diandak di status, terima kasih hadiahnya ya bu. Padahal ngitung-ngitung aja orangnya. Ini ibu-ibu sosialita ngarannya. Betampai kemewahan, betampai harta, betampai kebersamaan antar mereka sesama circle-nya. Ibu-ibu sosialita kayak ini, jangan heran pian, kadang mereka tulak ke majelis taklim. Wah, majelis-majelis ilmu tulakan juga, tapi circle ini aja. Tulakan bermobil mewah, tulakan juga. Ketika taklim kena lagi belajaran mendengar ceramah, memoto toh. Memoto ceramah kutipannya dipasang kena di status. Subhanallah, adem sekali ceramahnya. Sambil di tag kawanannya. Ya bagus juga, Pang hadir majelis juga ujung-ujungnya. Tapi inilah ibu-ibu sosialita, fenomenanya di luar. Terkadang mereka-mereka semacam ini hadir kegiatan di masjid, taklim perempuan anggapnya di masjid, pakai hiasan, gelang emas no, wah gelang, berat tangan no, kalung emas, pakai baju nang mehong, oh mehong lah, mahal. Jadi outfit, nah istilahnya outfit, pakaiannya nih kalau dihitungi dari ujung kepala sampai batis, apa yang dipakainya, itu kadang 40-50 juta nilainya. Ada juga yang gigi emas lah. Tapi jarang tuh bang. Nah ini nih, teguran. Nabi melarang perempuan masuk masjid atau masuk tempat ibadah memakai pakaian yang congkak, hiasan yang banyak, dan lalu menyombongkan diri dengan wanita lain dengan pakaiannya tadi. Meskipun ikam hadir di masjid tadi, hadir majelis ilmu, tapi kalau cara dandan ikam kayak itu ada bujur. Fa inna bani Israila lam yul'anu hatta albasu nisaahum azinata wa tabakhtaru fil masjid, ujar Nabi. Sesungguhnya Bani Israel itu mereka tidak dilaknat sampai mereka memberi pakaian pada wanita-wanita mereka dengan hiasan-hiasan, kemudian mereka menyombongkan diri dalam masjid. Akhirnya pun Bani Israel dilaknat oleh Allah. Maksud Nabi jangan terulang di umatku kayak itu. Nah ibu-ibu sosialita tuh bahaya kayak itu. Circle-nya aja rami, dibuatnya aja, diupload di medsos, melihatan ibu-ibu yang kada berduit,
runyam hati, ya Allah subihnya buhannya. Kada apa aku bergabung ya. Banyak patah hati orang melihat. Kada baik nang kayak itu tuh kada baik. Karena dalam mobil Alphard berselfie, mobilnya larang 1-2 M, berselfie di dalam. OTW majelis dulu. Ngapa nang ini nih? Tapi baik juga daripada kada tulak majelis sama sekali. Sedikit demi sedikit dirubah, diperbaiki hal-hal yang kayak itu tuh. Rawah Ibnu Majah wa hadhi azinatu kabiratun idza tahaqqaqatil fitnah amma mujarradu khasyatiha fa huwa makruh aw ma'adhaniha fa huwa haram ghairi kabirah kama afada Ibnu Hajar. Lalu disebut bersolek atau berhias diri tadi itu bisa jadi dosa besar apabila kalau diyakini bakal terjadi fitnah. Kalau beginian tadi bersolek, bercantik diri, yakin akan menimbulkan kejahatan dengan penampilannya itu, orang lainlah syahwat nafsu lalu memperkosanya atau maling-maling yang tadinya kedede niat jahat, timbul niat jahat untuk merampoknya, haramnya berhias kayak itu. Kalau yakin akan ada kejahatan. Tapi kalau sekedar cemas-cemas saja, artinya ada kecemasan sedikit kalau pina terjadi kejahatan padaku, tetap bersolek, maka makruh hukumnya. Tapi kalau inya dugaannya kuat, kada yakin tapi dugaannya kuat, bakal terjadi kejahatan kalau aku berhias diri kayak ini, maka jadinya haram tapi kada masuk dosa besar. Haram tapi kada dosa besar. Sebagaimana dijelaskan oleh Imam Ibnu Hajar. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam ayyuma imra'atin ista'tarat ay istamalatil itra wa huwa atibu wa murad ma yudhiru riha thumma kharajat min baitiha famar ala qaumin wallahu a'lam. Insyaallah dilanjutkan di perjumpaan yang akan datang dan selanjutnya. Mudah-mudahan yang kita baca hari ini bermanfaat dan diistiqamahkan duduk di majelis ilmu, diberi ilmu yang bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Sebelum kita tutup dengan doa khitam, diumumkan dulu bahwasanya mohon maaf di Ahad akan datang karena ini bulan Rabiul Awal, banyak pian saruan-saruan di desa A, desa B. Dan kayak tadi pagi ternyata ada saruan dekat sini juga beseh di desa A, desa B. Maka Ahad akan datang pertimbangannya kita liburkan majelis siang. Begitu pula Ahad depannya lagi karena pian ada agenda maulid di Masjid Duhat. Dan Ahad depannya lagi. Jadi 3 Ahad kita liburkan karena bertepatan kegiatan-kegiatan kampung, peringatan-peringatan maulid. Hadiri peringatan-peringatan maulid yang kita disarui dan mudah-mudahan menambah kecintaan kita kepada Nabi. Insyaallah kembali aktif karena usai Rabiul Awal berakhir. Namun majelis malam Kamis di Jangkung di Loyang tetap aktif karena kegiatannya malam. Kalau Ahad ini banyak orang kegiatan di kampung-kampung, mengambil pas libur lalu bermaulid di kampung-kampung. Kalau majelis malam Kamis tetap aktif seperti biasa. Wallahu a'lam. Sedikit membaca tahlil. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam afdalu ma qultu ana wan nabiyyuna min qabli la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha